Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penikmat kisah horor, seperti biasa Kiai Petro akan membawakan alur cerita bergambar yang diangkat dari sebuah kisah nyata yang berjudul Permintaan Aneh Bocah Berambut Gimbal, Dieng, dan Sosok Goib Kiai Kolodete. Ada yang belum terjelaskan perihal rambut gimbal anak-anak di dataran tinggi Dieng. Bahkan dunia kedokteran pun belum bisa menjelaskan proses perubahan rambut biasa menjadi gimbal. Anak berambut gimbal itu kemudian menjadi bagian dari ritual ruatan tahunan yang dikemas dalam Dieng Kultur Festival, ajang budaya Kabupaten Banjarnegara. Bagian memotong rambut pada prosesi ruatan kerap ditunggu wisatawan karena biasanya akan muncul permintaan unik dari anak gimbal ini. Permintaan anak gimbal yang akan diruat harus dituruti agar kelak rambut gimbal itu tak kembali tumbuh. Sebutlah kisah Safira Mi'raj Sintani dan Nur Amiyatun, bocah gimbal yang mengikuti ritual pemotongan rambut di Komplek Candi Arjuna tahun 2007 silam. Keduanya tak tinggal di Dieng, melainkan di Kabupaten Indramayu dan Brebes. Namun, keduanya memiliki garis keturunan penghuni dataran tinggi Dieng dari garis orang tuanya. Kedua orang tuanya merantau untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Kedua bocah berambut gimbal itu mengajukan permintaan yang terbilang unik sebelum prosesi potong rambut. Syafira meminta salak pondok, anggur, semangka, dan apel dengan berat masing-masing 1 kilogram. Juga 2 ekor sapi, yang satu dibagikan ke masyarakat. Sementara Nur Amiyatun lebih unik lagi. Ia minta jajan di warung tetangga. Meski terkesan remeh, namun permintaan itu tak bisa diremehkan. Permintaan bocah gimbal itu dipercaya bukanlah murni permintaan sendiri, tetapi dari makhluk yang bersemayam di tubuh anak gimbal. Sebab itu, jika tak dituruti, rambut gimbal akan terus tumbuh atau justru membawa petaka untuk si anak gimbal atau orang yang mencukurnya. Jika permintaannya tidak dipenuhi, rambut gimbal dipercaya akan tumbuh lagi atau anak sakit-sakitan. Ujar Kepala Desa Dieng Kulon, Slamet Budiono. Menurut Slamet, meski dibebaskan meminta sesukanya, anak gimbal tak lantas meminta barang-barang mewah berharga mahal. Permintaan anak-anak yang masih polos itu justru kadang unik dan aneh. Ada yang meminta dibelikan es krim dari minimarket yang ditunjuk. Ada juga yang meminta dibelikan telur 1 keranjang. Yang minta tempe tahu juga ada. Katanya, lantas bagaimana jika rambut anak gimbal dipotong sendiri? Slamet menceritakan pernah ada orang tua berusaha mencukur anaknya yang berambut gimbal dengan gunting tanpa melalui prosesi ritual khusus. Namun keanehan terjadi saat anak itu hendak dicukur. Tiba-tiba guntingnya terpental dan anak itu langsung jungkir balik.
Legenda Kiai Kolodete. Penjelasan asal-usul anak gimbal sementara belum terjelaskan. Namun ada cerita yang berkembang di Dieng bahwa mereka berkaitan dengan sosok goib bernama Kiai Kolodete, seorang tokoh legendaris yang dipercaya merupakan leluhur masyarakat Dieng. Sesepuh adat Wonosobo, Sarno Kusnandar, bercerita anak-anak berambut gimbal di dataran tinggi Wonosobo sejatinya adalah titisan Kiai Kolodete. Dikisahkan Kiai Kolodete merasa rambut gimbal yang dimilikinya itu sangat merepotkan. Untuk itu dia menitipkan kepada anak keturunannya. Kiai Kolodete menitipkan rambut gimbal pada anak-anak yang dia sayangi. Jadi sejatinya anak-anak gimbal itu ya kesayangannya. Ujar Sarno. Masyarakat juga percaya semakin banyak anak gimbal terlahir, rezeki masyarakat akan semakin melimpah ruah. Dan menurut Sarno, mereka sejatinya adalah berkah untuk masyarakat dataran tinggi Dieng. Permintaan bocah gimbal itu harus dipenuhi orang tuanya. Dari mitos Kiai Kolodete yang menganggap rambut gimbal itu sebagian titipan leluhur, maka rambut itu harus dikembalikan kepada yang empunya. Proses pengembalian itu melalui upacara ritual pemotongan rambut. Potongan rambut itu harus diperlakukan dengan penuh hormat, dengan melarung di telaga warna. Itulah sepenggal kisah aneh bocah berambut gimbal dan sosok goib Kiai Kolodete. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari upacara pemotongan rambut gimbal di dataran tinggi Dieng. Terima kasih penikmat setia kisah horor Kiai Petruk. Sampai jumpa di kisah-kisah horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.